Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mas dan Mbak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang karya seni patung. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman, di Indonesia itu banyak sekali kebudayaan, kaya akan kebudayaan. Salah satunya adalah karya seni patung. Kebudayaan ini harus kita lestarikan karena merupakan aset bangsa, kebanggaan bangsa. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan karya seni patung ini? Salah satunya adalah dengan menggelar pameran dan belajar mengenali, mempelajari berbagai jenis karya patung. Oke. Apa itu patung, teman-teman? Jadi patung itu adalah karya seni yang berupa tiruan, karya seni 3 dimensi yang berupa tiruan orang, hewan, atau bentuk-bentuk imajinasi. Kenapa dinamakan 3 dimensi? Karena memiliki panjang, lebar, dan volume. Jadi ada isinya. Kalau lukisan itu hanya 2 dimensi karena memiliki panjang dan lebar. Sedangkan patung itu termasuk karya 3 dimensi. Oke. Apa saja jenis-jenis patung yang kalian ketahui? Oke, yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, teman-teman, patung itu dikelompokkan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Patung dibedakan berdasarkan bentuknya, terdiri dari patung figuratif dan non-figuratif. Sedangkan berdasarkan fungsinya ada patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, kerajinan, dan seni. Oke, kita akan pelajari yang pertama adalah patung berdasarkan bentuknya. Ada patung figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif itu adalah bentuk patung yang dibuat dengan meniru bentuk alamiahnya. Misalnya bentuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu sesuai aslinya. Itu patung figuratif. Dan patung non-figuratif. Patung non-figuratif adalah bentuk patung yang dibuat tidak seperti bentuk asli atau di luar bentuk asli. Biasanya bentuknya menampilkan garis-garis melintang, lubang, atau lekukan. Ini dia contoh gambarnya. Patung figuratif itu meniru bentuk aslinya ya, atau alamiahnya. Ini contohnya ada patung buaya dan hiu. Patung Surabaya ya ini ya. Terus yang bawah ini adalah patung B.J. Habibie. Itu sesuai dengan aslinya. Termasuk patung figuratif. Sedangkan yang ini adalah, yang sebelah kanan ini yang Ustazah tunjuk, itu adalah patung non-figuratif. Tidak sesuai bentuk asli. Yang bawah ini juga patung non-figuratif. Tidak sesuai bentuk aslinya. Biasanya bentuknya lengkungan gitu ya. Selanjutnya, kata kunci untuk setiap jenis patung berdasarkan fungsinya. Kalau tadi berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan fungsinya. Pertama ada patung religi untuk beribadah. Patung religi untuk beribadah. Patung monumen memperingati sejarah atau mengenang seseorang. Kemudian arsitektur untuk menunjang konstruksi bangunan. Kemudian ada patung dekorasi. Ingat, dekorasi itu untuk menghias, memperindah. Patung kerajinan untuk dijual. Sedangkan patung seni untuk dinikmati keindahannya. Patung yang murni dan untuk dinikmati keindahannya.
Ini dia patung religi untuk beribadah. Ini ada patung seperti di Candi Borobudur, seperti itu ya. Ini patung Buddha. Selanjutnya, ada patung monumen untuk memperingati sejarah atau mengenang seseorang. Patung B.J. Habibie, ada patung pahlawan gitu ya. Kemudian patung arsitektur, ini untuk menunjang konstruksi bangunan, biasanya menempel di bangunan-bangunan. Ini seperti ini ya, relief di Candi Borobudur. Begitu. Kemudian ada patung dekorasi. Nah, ini ada patung di Koplak Andong. Yang sudah pernah ke Koplak Andong, termasuk patung dekorasi kalau berdasarkan fungsinya. Selanjutnya ini adalah patung kerajinan untuk dijual. Ini patung Monas ya, yang dijual. Kemudian ini patung Buddha yang dijual, biasanya kalau di dekat-dekat Candi Borobudur, tempat wisata gitu ya. Kemudian ini adalah patung seni yang untuk dinikmati keindahannya. Selanjutnya, apa saja bahan untuk membuat patung? Nah, teman-teman masih ingat? Ada bahan lunak, bahan semi lunak, keras, dan cor. Kalau bahan lunak tentunya mudah dibentuk. Contohnya ada lilin, tanah liat, plastisin, play-doh, dan sabun batangan. Kalau semi lunak itu tidak terlalu keras dan tidak lunak. Dan tidak terlalu lunak ya. Ada kayu randu, kayu mahoni, dan kayu waru. Sedangkan bahan keras itu adalah bahannya keras dan butuh alat untuk membentuknya. Seperti kayu jati, granit, batu padas, marmer. Nah, ini menggunakan alat pahat ya namanya. Kemudian ada bahan cor yang dilelehkan, semen dan pasir, gipsum, fiber, logam, emas, perak, itu semuanya pakai dinamakan bahan cor. Oke. Kemudian teknik membuat patung. Masih ingat? Ada teknik pahat, putsir, dan cetak. Kalau pahat itu untuk bahan yang keras. Sedangkan putsir itu untuk bahan yang lunak seperti lilin, plastisin, sabun, dan lain sebagainya. Cetak itu untuk bahan yang dicor. Ya, seperti semen, pasir, gipsum, fiber. Teknik pahat. Cara teknik pahat yaitu mengurangi permukaan bahan sedikit demi sedikit dengan alat pahat sehingga diperoleh bentuk yang diinginkan. Jadi ada alat pahat, palu gitu ya, di tak kayak gitu, dipahat sedikit demi sedikit, dikurangi ya. Oke, sudah ada gambaran? Insya Allah ada ya. Kemudian teknik putsir. Nah, teman-teman sudah pernah praktek menggunakan plastisin ya. Itu dengan ditambahkan atau dikurangi, menambahkan atau mengurangi bahan hingga dihasilkan bentuk yang diinginkan. Jadi ditambahkan atau dikurangi bahannya. Kemudian teknik cetak ada dua, cetak tuang dan cetak tekan. Cetak tekan caranya adalah memasukkan dan menekan bahan ke dalam cetakan hingga cekungan pada cetakan terisi, gitu ya. Kemudian ada cetak tuang, yaitu dengan cara menuang bahan cair yang telah dicairkan, gitu ya. Bahan yang telah dicairkan. Nah, sebelum membuat patung, kita harus membuat rancangan teman-teman atau sketsa ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siapkan kertas, pensil, dan penghapus. Selanjutnya, tentukan judul, jenis, alat, dan bahan, serta teknik pembuatan patung. Baru setelah itu, buatlah sketsa patungnya. Tugas teman-teman adalah mengerjakan LKS tema 7 halaman 127, nomor 17-20, dan halaman 128, nomor 9 dan 10. Poin A, nomor 17-20, poin B, nomor 9 dan 10. Silakan difoto dan dikumpulkan ke Ustadzah. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jika ada yang masih belum jelas, silakan bertanya pada Ustadzah. Dari Uswinda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.